Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang memudahkan kita di kesempatan hari ini untuk melanjutkan kita tholabul ilmi, membaca kitab Usulun fit Tafsir sampai pada pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim bagian yang kedua, yaitu awwalu ma nazala minal Qur'an, bagian pertama kali yang turun dari Al-Qur'an, bagian pertama yang turun. Untuk pembahasan awwalu ma nazala minal Qur'an, kita kemarin telah baca bagian awal, yaitu bagian pertama Al-Quran yang turun secara mutlak, secara pasti adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Ini ya wah, ini yang kita bahas kemarin. Yang ini mengingatkan ya semua kita, agar semua hamba, agar semua orang ya itu jangan sampai tersesat, jangan sampai hilang dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia tenggelam dalam dunia. Jangan sampai kesibukannya semata-mata dunia. Nah, itu yang mungkin kita nanti susah ya kan. Jadi orang itu susah kalau sampai nggak tahu. Misalkan kamu punya apa? HP. HP-nya sesat gitu. HP-nya hilang. Ya, akhirnya HP-nya susah. Kamu usah HP-nya susah. HP-nya susah, ya kan? Susah, jadi HP-nya ora kopen. Karena nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang ngecas, ya kan? Akhirnya HP-nya apa? Rusak. Itu kalau HP-nya hilang kasihan HP-nya gitu kan itu. Ya kan? HP-nya kasihan kan itu. Susah juga kalau kamu nggak bisa pulang. Susah juga. Jalannya pulang lupa, susah juga itu, repot itu, bencana besar. Kalau sampai tinggal pulang aja nggak tahu mana rumahnya, itu kan sedihnya. Coba aku nggak bisa pulang kan gitu, sedih sekali gitu. Kau pernah nggak gitu? Ini kayaknya nggak bisa pulang gitu, pernah nggak kayak gitu? Paling juga pernah kayak gitu. Ini nggak bisa pulang kayaknya ini. Sampai rumah enggak nanti kan gitu. Pernah itu kan karena di perjalanan yang kayaknya wah enggak sampai rumah. Ya itu sedih itu, susah sekali kalau sampai kita hilang ini enggak bisa pulang kan gitu. Ya. Ya demikian juga lebih susah lagi benar-benar tersesat dan benar-benar orang itu kalau hilang dari Allah. Ini kan hilang dari mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kasihan lagi ini manusia. Ya kan? Dia ta'ala yang menciptakan,
Dia Ta'ala yang menciptakan anggota badan, Dia Ta'ala yang memenuhi kebutuhannya, kebutuhan daratan, kebutuhan air, kebutuhan udara, kebutuhan sinar. Malah manusianya pada hilang dari mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak tahu kemana, jauh dari daerah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kasihan mereka, ya kan? Kasihan manusia seperti itu. Nah, maka mereka harus diingatkan. Nah, apa ingatkannya? Kayak gini ini dengan 5 ayat. Yang pertama surat Al-Alaq. Makanya kita di mana berada, sibuk apapun, maka hendaknya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita hanya paham dengan 5 ayat ini yang menyelamatkan manusia. Selamat dari tenggelam dalam dunia. Selamat dari menghilang dari area mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya manusia dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu ini, beliau langsung rindu. Ya, langsung rindu, langsung cinta, karena cintanya rindu, kan gitu. Bagaimana makna seperti ini selalu beliau dapatkan. Mendapatkan makna seperti ini yang membuat manusia tidak jadi hilang dari Allah, tapi bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Ya ikhwah, itu kita bahas kemarin. Makanya beliau pun juga rindu karena apa? Setelah turunnya itu 5 ayat pertama, summa fatarol wahyu muddatan. Kemudian wahyu ada putus, ada futur, ada putus beberapa saat, beberapa lama, berhenti. Summa nazalat al-ayatul khamsu al-ula min surati al-muddatsir. Baru kemudian setelah itu turunlah wahyu lagi, yaitu ayat-ayat yang 5 yang pertama dari surat Al-Muddatsir. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, ini wah. Ini terakhir yang kita bahas kemarin, ya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sini surah Al-Muddatsir yang kembali turun pertama kali setelah wahyu itu putus, ya kan? Perkataan beliau summa fataral wahyu. Nah, sini wahyu terputus, tidak langsung turun lagi setelah turunnya surat Al-Alaq. Ini tentu apa jamaah, sehingga betul-betul Nabi kita Muhammad SAW adalah sangat rindu. Sangat rindu sekali. Oleh karenanya waktu belum turunnya Al-Muddatsir, setelah turunnya Al-Alaq yang 5 yang pertama itu, Nabi kita Muhammad SAW itu biasa beliau sering keluar, pengennya melihat siapa? Jibril alaihi assalatu wassalam. Ya, kemudian hingga turunnya apa? Surat ini. Qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Al-Muddatsir itu wazannya apa itu? Sana pojok timur depan. Ya ayyuha wahai al-muddatsir. Al-muddatsir itu wazannya apa itu? Isim fa'il. Wazannya babnya apa?
Babnya apa itu? Babnya bab apa isim fa'ilnya? Bab af'ala, apa bab tafa'ala, apa bab apa itu? Babnya apa? Babnya apa terus sampingnya? Terus lanjut. Berarti ya ayyuhal mudassir gitu. Padahal di sini bunyinya ya ayyuhal mudassir. Bukan mudassir tapi mudassir. Nah, ya kan? Ya lanjut terus. Terus lanjut. Tafa'ala. Iya, tafa'ala mutafa'ilun ya. Itu babnya bab mutafa'ilun gitu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun ya. Jadi itu asalnya adalah mutadassirun. Itu mutadassirun gitu. Mutadassirun, kemudian tak pada mutadassirun taknya diganti dal. Diganti dal sama dengan fa fiilnya. Kemudian ketemu dua dal, terus dalnya di idgham. Jadi mudassir. Jadi mudassir. Itu ya. Itu sorofnya. Kita kan harus tahu sorof ya dong. Itu sorofnya ya. Itu sorofnya. Kita kan kalau mau tahu nahwu kan tahu sorof dulu ya kan. Ini simpang 3 terus pilih yang mana, kiri atau kanan kan gitu. Ya kan? Juga ini harus tahu dulu bagaimana asal usul katanya, 5 apa 4 huruf, baru tahu nanti nahwunya kan gitu. Ya. Ya, akhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Ya, al-mudassir apa artinya al-mudassir? Labisujjar. Orang yang mengenakan selimut, orang yang berselimut. Kenapa? Ya karena dahulu Nabi kita sallam berkata dassiruni ya kan, dalam Sahih Bukhari dassiruni selimutilah aku. Nah, di sini beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhal mudassir. Kum fa'andir. Apa kum berarti mana kum? Kum yaitu fi'il amr. Ya kan, fi'il amar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau bangun. Kum, agar beliau apa? Qiyam. Agar yakum, agar bangun lalu fa'angdir, lalu memberikan peringatan. Nah gitu. Jadi di sini perhatian dan peringatan agar manusia itu tidak malas. Ya kan, agar orang itu nggak boleh malas, tidak boleh bermalasan, nggak boleh hidup itu santai-santai. Tapi hendaknya manusia itu nasyiton, hendaknya manusia adalah semangat dan giatnya gitu. Dan bagaimana manusia itu mau mengingatkan sesamanya, Ya, kum fa'andir yang gitu sama. Ya kita memang kadang enaknya memang malas enaknya ya. Maksud itu memang sebetulnya enak maksud itu. Tapi itu nggak diikuti ternyata ya. Nabi pun juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman gampang mengingatkannya apa?
kum itu kan, kum kan itu aja, kum ayo semuanya bangun ya semua sadar semangat itu kan kum, nah itu. Beda, kalau malas itu kan dia tidak capek tapi istirahat, itu namanya malas. Kalau capek itu bukan malas tapi tinggal capeknya karena apa kan gitu. Ya kan gitu, capeknya karena apa kan gitu. Kan bisa capek yang benar, bisa capek yang salah. Karena kita kalau pegang HP juga capek sih sebetulnya. Anak-anak itu coba HP diminta langsung tidur. Kalau masih pegang HP kayaknya kuat sekali, tapi begitu dina sebetulnya kamu capek sebetulnya tuh, bunyinya tidur langsung kan gitu ya kan. Kamu sebetulnya capek sebetulnya, tapi kamu nggak sadar aja kan gitu karena asiknya kan gitu. Itu capek yang nanti harus diketahui itu kurang bagus dan jangan berkelarutan ya kan gitu. Berkelanjutan nggak baik kan gitu. Ya ikhwah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Hanya saya itu kelewatan IndiHome tapi enggak daftar IndiHome gitu. Mau daftar, semua udah daftar tapi nanti khawatirnya semuanya sampai capek pun datanya enggak habis gitu. Ya Pak ya. Itu. Akhirnya saya pakai wifi yang pakai kuota itu tahu-tahu nanti habis. Kalau salah pakai langsung habis kan gitu. Nah, itu enak ya gitu. Jadi kita bisa tidur orang tuanya gitu. Pakai itu aja gitu udah. Punyanya itu udah itu aja syukuri nah gitu kan gitu ya. Ya, lebih hemat dan hemat pikiran juga yang penting. Ya ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati olehnya SWT. Itu kita namanya juga kum namanya bangun itu namanya, bangun ngurusi anak. Ya kan, bangun ngurusi anak bagaimana menjaga mereka kan gitu. Itu amanah. Ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian lanjutnya ayat setelah kum ya kan, kita harus bangun. Kum fa'angdir. Lalu yang ketiga warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir. Di sini rabbaka, sini rab adalah apa jemaah? Maf'ulun bih muqaddam ya, untuk kabir. Dan Rabbmu agungkanlah. Fa di sini namanya fa'li tasyin, di tasyin lafzi. Di asalnya adalah farabbaka kabir. Gitu. Asalnya farabbaka kabir. Menjadi warabbaka fakabir. Dan Rabbmu agungkanlah. Ini jamaah, jadi kita semua harus giat, dan giat yang benar, tidak boleh malas, harus giatnya benar. Apa kegiatannya? Mengagungkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya kegiatan, dan kegiatan kita adalah mengagungkan Allah. Jangan mager. Apa mager nih Pak? Oh, itu ngerti kabeh padha wae ya istilahnya. Baru tahu itu mager katanya. Mager katanya. Apa mager itu? Kamu tahu mager? Hah? Oh, berdiam diri gitu. Berdiam diri gitu ya. Mager katanya gitu. Ya. Ya kita jangan malas gerak, kita harus jangan malas, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian termasuk gerakan yang utama, gerakan yang bagus adalah apa sama? Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu
bersihkanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Ini dikatakan pakaian hissi, pakaian dohir, namun yang rajih adalah pakaian maknawi. Pakaian maknawi. Sebagaimana firman-Nya Allah, wa libasut taqwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi takwa itu apa? Takwa adalah libas. Jadi takwa, kita menunaikan perintah-perintah Allah. Kita ini menjaga sholat 5 waktu. Kita ini berpuasa bulan Ramadan. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya apa? Itu namanya sebaik-baik pakaian. Itu yang menutupi aib kita, gitu loh. Itu adalah menutupi aib kita. Jadi orang itu kalau tidak takwa, kalau orang itu tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nah itu namanya aibnya kelihatan. Yang gitu, itu jelas dia aja perintah Allah dia abaikan, kan gitu. Itu aib, ya kan? Itu aib yang sangat besar sekali. Larangan Allah saja dia lakukan, ya kan itu aib, ya kan? Makanya takwa adalah pakaian. Nah, maka menunjuk di sini karena takwa adalah libas, demikian juga siap. Juga siap, ini ada siapun maknawi, yaitu supaya beliau mensucikan pakaiannya. Mensucikan pakaiannya itu sebagaimana lanjutnya ayat warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Apa arujis? Al-ausan. Al-ausan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan selain Allah taala itu fahjur. Hajarlah, tinggalkanlah, jauhilah, kan gitu ya kan? Tinggalkanlah ya. Jauhilah gitu. Yaitu ya ikhwah, di sini berarti 5 ayat berapa perintah? 5 ayat 4 perintah, ya kan? 4 perintah, kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya Nabi kita SAW menjadi nabi itu dengan ayat-ayat di surat Al-Alaq, dan beliau menjadi rasul dengan ayat di surat Al-Muddatsir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi Al-Muddatsir. Jadi dengan Al-Alaq bidalah nabi. Beliau mendapatkan wahyu dari Dia Subhanahu wa taala, wahyu yang menerangi kehidupan yang membuat manusia bisa menemukan, ya kan, menemukan Rabb-nya tabaraka wa taala, tidak tenggelam dalam dunia, tidak larut, tidak hilang, tidak lenyap, bisa ketemu dengan Rabb-nya, mengenal Rabb-nya. Kemudian dengan Al-Mudatsir, dengan 4 perintah ini, maka beliau jadi rasul. Nah, yuk kita lanjut nih Pak, yang sesudahnya yuk. Dibaca silakan. Yuk, siapa yang baca? Qala al-muallifu fi sahihaini sahihul Bukhari. Qala al-muallif fi sahihaini sahihul Bukhari Muslimun an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi badil wahyi qalat hatta
faja'ahul malaku faqala iqra. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari'in, yakni lastu a'riful qira'ata. Ada karol hadis wa fihi tsumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fihi ma an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Fadzakara hadits wa fihi fanjalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila warujza fahjur. Ya, diterjemahkan. Dan dalam dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha di dalam permulaan wahyu berkata, hingga datang kebenaran kepada Nabi dan beliau berada di Gua Hira, maka datanglah malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat tersebut berkata, bacalah. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, yaitu maksudnya aku tidak mengetahui sama sekali dengan bacaan. Maka disebutkan lagi dalam hadis dalamnya kemudian dikatakan kepada Nabi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga sampai ayat yang kelima yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Maka di dalam keduanya itu dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata dan beliau menceritakan tentang terputusnya wahyu. Ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suatu suara dari langit hingga selesai, dan disebutkan pula dalam hadisnya, maka Allah menurunkan kepada Nabi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, hingga ayat yang warujza fahjur. Ya. Itu saya kira jelas ya. Jadi itu menerangkan yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam permulaan wahyu, sehingga datang al-haq ya. Ini tentu al-haq adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di Ghori Hira, ya, di Gua Hira, ja'ahu al-malak. Sini apa al-malak? Sini al-malak adalah alnya namanya al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Namanya ahdiyah apa di situ? Namanya ahdiyah apa namanya? Namanya ahdiyah. Ahdiyah dhihniyah. Namanya ahdiyah dhihniyah. Karena ada tiga ahdiyah. Ada ahdiyah dhihniyah, ada ahdiyah dzikriyah, ada ahdiyah khuduriyah. Karena al-yaum namanya ahdiyah khuduriyah, hari yang sekarang datang, ya kan? Al-lailah namanya al-ahdiyah khuduriyah, malam yang akan datang nanti, ya kan? Itu kan al-lailah, malam yang akan datang nanti, itu al-lailah, itu namanya al-ahdiyah khuduriyah. Ada al-ahdiyah dhihniyah, secara dhihen. Apa itu? Misalnya ja'al ustad, maka apa al-ustad? Itu ahdiyah dhihniyah, yaitu ustad yang terjadwal sebagai dalam jadwal, dalam pengumuman kan begitu, dalam jadwal kan begitu, sesuai jadwal lah gitu, sesuai dalam jadwal lah, itu namanya ahdiyah dhihniyah. Kalau ada dzikriyah yang tadi sudah disebut namanya ahdiyah dzikriyah. Ja'a rajulun, ar-rajulu min Irian Jaya. Nah, itu namanya ar-rajulu, namanya al-dzikriyah, itu rajul yang disebutkan tadi datang, itu kan itu. Itu tiga macam ahdiyah. Di sini al-malaku apa namanya? Al-ahdiyah. Namanya al-ahdiyah, bukan
istighraqiyah. Ini al-ahdiyah bukan al-istighraqiyah, bukan ja'ahu seluruh malaikat, bukan begitu ya kan. Jangan ja'ahu al-malaku, datang kepadanya seluruh malaikat, ya bukan. Itu namanya al-istighraqiyah, ya kan? Itu bukan al-istighraqiyah, bukan. Tapi sini adalah alnya al-ahdiyah, dan lebih pasnya adalah ahdiyah dihniyah, ya gitu. Ya gitu memang antum kenali biar cinta, biar sayang, terus nggak lupa gitu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang, akhirnya kan dilupakan. Kamu udah ngaji mana ya? Ja'a al-malaku. Apa al-malaku? Iya, kurang gagas ya apa ya? Nah, kamu nggak kenal soalnya kan? Nggak kenal akhirnya nggak sayang terus lupa gitu aja. Kalau kenal terus cinta akhirnya rindu, selalu ingat ya dah. Nggak lupa-lupa lagi. Ahdiyah dzikriyah, ahdiyah dihniyah, ahdiyah khuduriyah. Khuduriyah hadir, yang hadir sekarang. Khuduriyah. Ya. Khuduriyah. Ya. Ya, akhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Di situ datang malaikat, beliau langsung mengatakan iqra, tapi Nabi menjawab ma'ana biqari. Mana biqari? Lastu a'rifu al-qiraah. Ya, aku orang yang aku tidak mengetahui membaca. Ya, sampai akhirnya dari itu sampai akhirnya turunlah 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua juga dalam Sahih Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan setelah fatrah, ya, setelah berhentinya wahyu, di situ beliau selalu selalu rindu, dan sudah tibanya sangat rindu yang sempurna. Nah, beliau selalu menunggu-nunggu Jibril. Bahkan beliau sampai diriwayat sampai naik ke puncak gunung, ya kan, sampai ke puncak gunung beliau, sampai ke puncak gunung, pengen melihat. Nah pas beliau jalan baina ana amsi sami'tu sautan minas sama, ya, beliau jalan mendengar dari langit. Nah turunlah Jibril membawa wahyu yang pertama setelah fatrah. Apa itu? Ya ayyuhal muddatsir, sampai firman-Nya warrujza fahjur. Ya, yuk terus lanjut. Mata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazala wal muradu awwalu ma nazala bi itibari syai'in muayyanin fatakunu awliyatan muqayyadatan mithlu hadithi Jabir radhiyallahu anhu fi sahihaini anna Aba Salamah ibn Abdurrahman sa'alahu ayul Qur'ani unzila awwal qala Jabir ya ayyuhal mudaththir qala Abu Salamah ana ba'ta annahu iqra bismi rabbikal unbitu qala Abu Salamah unbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala Jabir la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fadzakara al-hadits wa fihi fa ataitu Khadijah faqultu tathiruni wa sabbu alayya ma'an baridan wa unzila alayya ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi warrujza fahjur. Ya. Di sana ada ayat-ayat yang dikatakan padanya ayat yang pertama kali turun. Dan maksud di sini adalah awal yang pertama kali turun ditinjau dari sesuatu yang muayyan.
maka yang menjadi ayat yang pertama kali yang muqayyad. Contoh awaliyah muqayyadah, awal tapi tidak mutlakon. Makanya kalau dikatakan saya kemarin kan awal alal itlaq qat'an, gitu kan? Di waktu menerangkan surat Al-Alaq apa kemarin kata-kata beliau, awwalu ma nazala minal qur'ani alal wajhil itlaq qat'an. Itu namanya itlaqon. Nah, kalau di sini dalam Jabir di sini adalah awal, tapi awalnya bukan mutlaqon, tapi awal muqayyad. Misalnya Pak ini siapa namanya? Ya, beliau adalah di shop yang pertama, ya kan? Setelah barisannya Rohayatin. Itu namanya awaliyah muqayyadah. Dia awal, tapi awal setelah Rohayatin. Namanya kan awalnya muqayyad, bukan awal mutlak. Awal tapi muqayyad dulu. Dia itu pertama setelah ini. Kan itu. Namanya awaliyah muqayyad. Itu gitu namanya itu. Awal tapi muqayyad gitu loh ya. Ada tibari syai'in muayyan. Ya terus. Sebagaimana hadis dari Jabir yang semoga Allah meridainya di dalam Sahihain, bahwasanya Abu Salamah ibnu Abdurrahman ia bertanya tentang ayat Al-Quran mana yang pertama kali diturunkan. Maka Jabir menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Kemudian Abu Salamah berkata, aku dikabarkan bahwasanya yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Jabir menjawabnya berkata, tidaklah aku dikabarkan kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya. Rasulullah SAW bercerita bahwasanya ketika aku berada di dalam Gua Hira, manakala aku selesai dalam berdiam, maka aku pun turun hingga akhir. Maka disebutkan dalam hadis itu bahwasanya aku mendatangi Khadijah, maka aku berkata, "Tadhiruni apa? Selimutilah aku dan tuangkanlah kepadaku air yang dingin." Maka turunlah kepadaku ayat ya ayyuhal mudaththir hingga firman-Nya baru dijawab fahjur. Terus. Fahadhil awliyatul lati dzakaraha Fahadhil awliyatul lati dzakaraha Jabirun radhiyallahu anhu bi'tibari awali manazala. Ini bukan ini. Manazala ba'da fatratil wahyi awwalama nazala fi sya'nir risalati. Li'anna ma nazala min surati Iqra thabatat bihi nubuwwatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nazala min suratil mudaththir thabatat bihi ar-risalatu fi qawlihi kum fa'andir. Wa lihada qala ahlul ilmi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Ya. Dan inilah ayat yang awal yang Jabir menyebutkannya dengan ditinjau dari awal pertama kali turun setelah terputusnya wahyu, atau awal yang turun padanya suatu perkara risalah. Dikarenakan apa yang turun dari surat Iqra, maka menjadi tegaklah nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang turun berupa surat Mudaththir maka tegaklah dengannya risalah di dalam firman Allah kum fa'andzir. Dan untuk ini berkatalah ahlul ilmi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dengan Iqra dan diutus menjadi rasul dengan Al-Mudaththir. Ya. Akhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Jadi dengan memahami dua hadis di atas, misalnya dalam hadis Bukhari Muslim semua, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya kan? Maka dari situ beliau jelaskan ada namanya ayat-ayat yang itu namanya awwalu manazal. Namanya awal manazal.
Tetapi perkataan awwalu manazal di situ itu adalah awwalu manazal bi'tibari syai'in muayyan. Bermakna awwaliyah muqayyadah. Awwaliyah muqayyadah atau awwaliyah nisbiyah atau awwaliyah idhofiyah. Itu semua nama-namanya begitu. Bisa awwaliyah muqayyadah atau awwaliyah idhofiyah. Nah, gitu. Ya seperti sholat adalah rukun Islam yang pertama setelah 2 kalimat syahadat. Itu namanya awaliyah idhofiyah atau awaliyah muqayyadah, kan gitu kan? Nah, begitu. Jadi pentingnya sholat, dia adalah rukun Islam yang pertama setelah 2 kalimat syahadat. Gitu kan? Nah, begitu. Dan itu memang ada yang demikian itu. Jadi kita memahami ada kata-kata awalu mana, tetapi adalah namanya awaliyah muqayyadah. Ya gitu. Jadi kita tidak mempertentangkan, tapi bisa mendudukkan antara awaliyah mutlaqah, ada awaliyah muqayyadah. Nah, coba di sini tentang perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang mana ketika ditanya oleh Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila awwala. Apa kata Jabir? Ya ayyuhal mudassir. Nah, di sini adalah betul apa yang dikatakan, tapi adalah awal setelah syai'in muayyan, awal setelah fatrah. Awal setelah fatrah yang pertama itu adalah ya ayyuhal mudassir. Namanya awaliyah muqayyadah. Ya itu ya. Yuk lanjut terus. Khalid nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyyun. Ibtidaiyun wa sababiyun. Ibtidaiyun wa sababiyyun. Ibtidaiyun adalah apa? Khobar ya. Khobar dari nuzulul Quran. Nuzul Qur'ani adalah ibtidaiyun. Nuzul Qur'ani nuzulun ibtidaiyun wa nuzulun sababiyun. Gitu ya. Gitu. Artinya itu nuzulu mubtada, ibtidaiyun khobar. Yuk terus. Yang qasimu nuzulul Qur'ani ila qismaini. Al-qismul awwalu ibtidaiyun wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu bisababun yaqtadhihi wa huwa ghalibu ayatil Qur'ani wa minhu qauluhu ta'ala wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas sholihin. Nazalat ibtidaan fi bayani hali ba'dil munafiqin. Wa amma ma ishtaharra min annaha nazalat fi Tha'labata bin Khatib fi qissatin tawilatin dzakaraha katsirun minal mufassirina wa rawajjaha katsirun minal wa'adhi fadhaifun la sihhata lahu. Yang ketiga, turunnya Al-Qur'an itu adalah ibtidaiyun dan sababiyun. Turun Al-Qur'an itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang yaitu ibtidaiyun, dia adalah yang tidak didahului turunnya itu dengan sebab-sebab tertentu, dan dia kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, seandainya datang kepada kami berupa fadilah dari Allah, sungguh kami akan bersedekah dan kami akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Maka sesungguhnya ayat-ayat yang turun sebagai ibtidah itu menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafik. Dan adapun yang
lebih masyhur itu. Di antaranya adalah yang turun pada Sa'labah Ibnu Khatib pada kisah yang sangat panjang yang kebanyakan mufassir menyebutkannya dan menyebarkannya kebanyakan di antara sebagai peringatan itu. Peringatan, maka itu termasuk dhaif sekali yang tidak ada kesahihan padanya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Sekarang memasuki pembahasan yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu tentang nuzulul Qur'an. Tentang turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ibtidaiyun. Yang kedua sababiyun. Apa nih ibtidaiyun? Ya, artinya turunnya itu tanpa asbabun nuzul. Turunnya tanpa asbabun nuzul. Turunnya tanpa didahului adanya sebab-sebab tertentu. Nah itu. Jadi malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadih. Nah itu. Jadi tidak ada sabab nuzulnya, memang enggak ada sebab, tanpa ada sebab tertentu, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada peristiwa yang harus dijawab, tanpa ada satu perbuatan yang harus diterangkan hukumnya, kan itu. Tanpa itu, karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Itu karena ada satu perbuatan yang perlu diterangkan hukumnya, kan itu. Apa sebabnya? Ada yang bertanya, kan itu namanya sababun nuzul. Nah kalau ini ibtidah itu apa ya? Ibtidah dari awal memang langsung diturunkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ibtidaiyun. Apa misalnya? Ya, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tanpa sababun nuzul. Ya kan? Tanpa sababun nuzul. Juga seperti ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Itu juga tanpa sababun nuzul. Juga seperti alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, itu juga tanpa sababun nuzul. Itu ibtidaiyun. Itu apa? Ibtidaiyun. Dan demikian kebanyakan dalam Al-Qur'an, kebanyakan ayatnya adalah turun tanpa sababun nuzul. Memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak. Kemudian dari sekian banyak di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa taala beliau memilih ayat 75 surat Taubah. Ini juga termasuk yang turun tanpa sebab. Ini namanya bagian ibtidaiyun. Beliau memilih ini yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, wa minhum man ahadallaha, dan di antara manusia, sini manusia yang dimasukkan apa? Orang-orang yang mereka itu munafikin, ya, orang-orang munafikin. Ada orang-orang di antara mereka yang ahadallaha, yang mereka itu bernazar, berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadli lanasaddaqanna. Dan yaitu sungguh-sungguh jika Allah Ta'ala memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya, kami ini akan sedekah. Lanakunanna minas sholihin, benar-benar kami akan orang-orang yang soleh. Ya. Ini jamaah. Ya, beliau memilih ini kenapa? Beliau milih ini karena ini sebenarnya adalah termasuk ayat yang nazalat ibtidaan, ayat yang turun ibtidaan. Ayat yang turun isinya menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafikin. Bukan seperti apa yang tersebar dan apa yang disebutkan oleh para mufassirin ataupun rawajahu yang dibuka
dibuka pintu celah penyampaiannya oleh para wu'ad, oleh para ahli mau'idah. Itu katanya adalah kisah Sa'labah ibni Hatib. Maka dikatakan itu adalah do'if. Do'if itu tidak diriwayatkan secara sahih. Ya. Ikhwati bilang berbahagia yang dirahmati oleh Dia Ta'ala. Jadi beliau memilih kisah ini untuk menjelaskan yang pertama itu, bahwasanya Hatib adalah orang yang baik. Beliau orang yang bertaubat kembali kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang yang bertaubat dengan nasuha itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak bisa dikatakan ini ayat perihal Hatib bin Sa'labah. Dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Beliau menginginkan dan melaksanakan taubatnya, ya kan gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di sini bahayanya atau ya bahayanya orang yang nadarnya itu bukan nadar mutlaqan, tapi nadarnya nadar muqayyad. Itu hati-hati. Nadar yang ta'yin, nadar yang muqayyad seperti ini. Seperti perkataannya, la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ini namanya nadar yang muqayyadah. Nah, seperti ini kalau sampai tidak ditunaikan, enggak dilaksanakan, itu balasannya pedih. Siksaannya berat. Ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala. Beda kalau nadar yang mutlaqan, ya, misalkan saya bernadar, saya mewajibkan diriku, saya nanti malam sholat 2 rakaat. Nah, yang itu. Ini kan namanya mutlak. Tanpa ada, kalau Allah menghilangkan sakitku, nanti malam saya akan 2 rakaat sholat. Nah, kan itu. Nah, kalau betul-betul nanti hilang sakitnya, kalau dia nggak menunaikan, maka bahayanya besar. Kalau dia adalah pakai kata-kata takyid, ya kan gitu. Kalau Allah memberi aku sembuh, kalau Allah memberi aku karunia, itu namanya takyid itu. Itu kalau sampai betul diberi oleh Dia Ta'ala, kalau dia nggak tunaikan, itu iqabnya besar. Beda kalau tanpa kata-kata kalau jika gitu kan itu. Ya langsung pokoknya ya saya besok mau korban sapi. Kan itu ya kan. Saya kan begitu. Saya nadar saya mau korban sapi di sana. Gitu kan gitu. Nah, itu kan tanpa kata-kata jika. Nah, tanpa begitu itu namanya mutlak ya kan. Itu semua juga ditepati sebaiknya. Tapi kalau yang muqayyad maka itu harus lebih aula ditepati. Kalau enggak ada bahaya sebagaimana di sini bahayanya jadi orang-orang munafik, ya kan gitu. Jadi orang munafik karena apa? Dia mengatakan la in atanallahu min fadlih, nah gitu, dan enggak menepati janjinya, enggak menepati nadarnya. Itu lebih berbahaya. Demikian orang itu bernadar, maka dia harus benar-benar bagaimana dia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, beliau pilih ini untuk mengingatkan itu, ya, karena juga pentingnya makna. Selain tadi menerangkan tidak pas kalau dinisbahkan kepada Hatib, ya kan itu, kepada Sa'labah bin Hatib. Nah, ya ikhwah, sekarang kita lanjutkan yang sababi. Yuk. Al-qismu tsani sababiyyun wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadhihi. Was-sababu alif imma su'alun
yajibullahu anhu yujibullahu anhu mithlu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj aw haditsatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhirin mithlu wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Al-ayataini nazalata fi rajulin minal munafiqina qala fi ghazwati Tabuk fi majlisin ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba alsinan wala ajabana indal liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Fabulagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yujibu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Lanjut ya. Diterjemahkan. Yang pembagian yang kedua yaitu sababiyun. Dan dia adalah ayat yang tidak ada ayat yang turun tidak ada sebab, ayat yang tidak ada permulaannya saat turunnya. Dan asbabu dan sebab itu bisa, yang pertama alif, bisa suatu pertanyaan yang Allah menjawab darinya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah dia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia untuk berhaji. Yang atau suatu kejadian yang terjadi yang membutuhkan kepada penjelasan atau peringatan. Sebagaimana firman Allah, dan seandainya engkau bertanya kepada mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Dua ayat ini turun di dalam kepada seorang di antara orang-orang munafik. Ia berkata di dalam peperangan Tabuk, di dalam majelisnya ia berkata, tidaklah kami melihat semisal korek kita, ya, mereka orang-orang yang lebih rakus perutnya dan lebih dusta lisannya dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh, yaitu yang disangkakan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat Al-Quran. Maka datanglah seorang yang ia melaporkan alasan tadi kepada Nabi SAW. Maka dijawablah dengan firman Allah, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan juga kepada Rasulnya kalian memperolok-olok? Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita al-qismu tsani, nuzulul Qur'ani nuzulun sababiyun. Turunnya Al-Quran adalah turun yang sababiyun. Apa artinya? Artinya ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadi. Itu ayat-ayat yang mendahului turunnya adanya suatu sebab, yang turunnya didahului oleh suatu sebab. Sebab yang yaqtadi, sebab yang mengharuskan itu ayat diturunkan. Di sini beliau menyebutkan 3 macam sebab. Yang pertama, sebabnya adalah soal, pertanyaan. Pertanyaan yang yujibullahu an, pertanyaan yang Allah menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, apa jemaah? Situ yang hadisatun waqa'at, peristiwa yang terjadi. Dan terjadinya itu adalah tahtaju ila bayanin wa tahdzir. Terjadi dan kejadiannya sudah terjadi dan itu membutuhkan diberikan bayan dan membutuhkan diberikan peringatan. Maka Allah menurunkan
ayat untuk menjelaskan dan mengingatkan karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan bayan wa tahdir. Yang ketiga termasuk sabab adalah fi'lun waqi'. Ada satu fi'il dan itu terjadi. Tapi terjadi itu perbuatan yahtaju ila ma'rifati hukmi. Ini sudah terjadi. Apa hukumnya? Nah kan gitu. Nah ini maka turunlah ayat yang menerangkan hukumnya. Itu nanti ikhwati fillah di antara namanya apa namanya sabab. Nah, itu sebab ada macam-macamnya yang tiga itu ada su'alun yujibullahu anhu, ada hadisatun waqa'at tahtaju ila bayan tahdir, atau fi'lun waqi' yahtaju ila ma'rifati hukmi. Dan nanti namanya sababun nuzul itu berupa seperti itu. Nanti ada bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk cara mengungkapkan sababun nuzul ketika menerangkan salah satu dari tiga sebab tersebut. Ya. Khalifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua udah dibaca, tapi kita lanjutkan di waktunya akan datang insyaallah ya. Ya gitu ikhwah, demikian yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.